Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Al-haditsu tsalits, hadis yang ketiga dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. An Abdurrahman Abdullah ibni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa saumi ramadan rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ketiga dari hadis Arba'in An-Nawawiyah dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal islamu ala khamsin, Islam itu dibangun atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah, wa anna muhammadar rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iqamis shalah, dan menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, dan pergi haji ke Baitullah. Wa shaumi ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Faidah yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama adalah hadis ini menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar-dasar di dalam agama Islam, sehingga seseorang bisa dikatakan sebagai muslim dan bisa dikatakan bukan seorang muslim. Maka seorang yang di dalam dirinya mengerjakan terdapat 5 perkara ini, maka dia bisa dikatakan sebagai seorang muslim. Dan apabila dia meninggalkan salah satunya padahal dia mampu, kemudian dia tidak yakin bahwa itu adalah wajib, maka dia bisa keluar dari agama Islam, yaitu 2 kalimat syahadat, salat, zakat, haji, dan puasa Ramadan. Yang kedua, hadis ini tidak disebutkan di dalamnya jihad fisabilillah. Padahal jihad itu adalah termasuk tingkatan yang tertinggi di dalam Islam. Kenapa? Karena jihad itu hukumnya terkadang bisa tidak wajib dan tidak terus-menerus. Karena jihad itu tergantung dari keadaan dari suatu tempat atau suatu negara. Maka ketika membutuhkan jihad, maka di situ jihad menjadi wajib. Ketika tidak ada keadaan yang mewajibkan jihad, maka jihad di situ tidak wajib. Maka tidak disebutkan di dalam hadis ini tentang masalah jihad. Kaidah yang bisa diambil dalam hadis ini adalah kaidah di dalam mengerjakan prinsip-prinsip dasar-dasar di dalam agama Islam, yaitu 5 hal tersebut, dan itu harus dikerjakan secara berurutan sesuai dengan kemampuan. Maka syahadat dan sholat itu senantiasa ada di dalam diri seorang muslim. Dia harus mengerjakannya, dan syahadat tentunya adalah syarat dalam masuk dalam Islam dengan keyakinan dan syarat-syarat yang ada di dalam 2 kalimat syahadat tersebut dan rukun-rukunnya. Kemudian menegakkan sholat, begitu juga menegakkan
atau mengerjakan puasa Ramadan. Adapun haji dan zakat, maka itu diwajibkan bagi orang yang sudah memenuhi syaratnya dan ketentuan yang berlaku di dalam dua hal tersebut. Apabila dia tidak mampu atau tidak memenuhi syaratnya, maka tidak wajib. Akan syahadat, salat dan puasa itu adalah kewajiban yang ada di setiap orang muslim semuanya. Wallahu taala a'lam. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.